Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Selasa 16 Agustus 2022. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, keluarga-keluarga yang tercinta, konteks dari bacaan Injil hari ini adalah sambungan dari bacaan harian kemarin yang berbicara tentang seorang pemuda yang ingin hidup sempurna, yang datang kepada Yesus bertanya, "Apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, saudara-saudari terkasih, keinginan untuk mencapai yang terbaik, mencapai ideal, apa yang paling sempurna, itulah cita-cita setiap manusia. Maklum kita bahwa pemuda dalam bacaan Injil ingin memperoleh hidup yang kekal, karena memang segala-galanya sudah dia miliki. Dia tinggal belum memiliki hidup yang kekal. Nah, karena itu dia datang kepada Yesus untuk menerima nasihat, ajaran bagaimana ia supaya dapat hidup sempurna dan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya ialah bahwa dia harus taat kepada peraturan-peraturan, tetapi ternyata itu tidak cukup. Bisa jadi masih ada yang harus dia korbankan untuk dapat menjadi sempurna. Yesus mengajarkan bahwa kesempurnaan itu bukan hanya berupa materi, apa yang kelihatan, tetapi ternyata kesempurnaan itu adalah bersifat rohani. Itulah yang abadi, yang kekal, yang ada untuk selama-lamanya. Harta dunia akan segera berakhir, akan kita tinggalkan ketika kita pergi. Tetapi itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, kekayaan seperti disinggung oleh Yesus menjadi momok dalam arti ya
tanda petik dapat menghalangi orang untuk meraih hidup sempurna. Yang dapat kita lakukan berkaitan dengan kekayaan yang kita miliki, Yesus tadi menyampaikan bagaimana caranya menjual, memberikannya kepada orang miskin, dan mengikuti Yesus. Artinya apa? Kesempurnaan hanya kita alami, kita peroleh di dalam Yesus sendiri. Dialah kekayaan sejati kita. Kalau kita memiliki Yesus, kita akan menjadi orang kaya dalam segala-galanya. Karena mereka yang mau setia dan mengikuti Yesus, seperti dijawab oleh Yesus ketika Petrus bertanya, "Apa yang kami peroleh karena kami mengikuti Engkau?" Maka dikatakan oleh Yesus tadi, setiap orang yang mau mengikuti aku, ingin memperoleh hidup kekal, menjual segala-gala yang dia miliki, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat. 100 kali lipat apa? Saudara, sawah, ladang, harta kekayaan yang dia telah korbankan itu. Karena apa? Karena setiap orang yang telah percaya, menyerahkan hidup kepada Yesus, dia akan memiliki segala-galanya. Dia akan mempunyai apapun yang dia butuhkan. Karena di dalam Allah kita akan menjadi kaya, dan kaya. Oleh karena itu, secara khusus bagi keluarga-keluarga tercinta, bagaimana kita mengaplikasikan sabda Tuhan ini di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita belajar dari pengalaman orang muda itu, bahwa keluarga-keluarga pun masih sering bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya sama juga seperti jawaban Yesus. Mari kita berbagi di tengah-tengah keluarga kita. Berbagi kekayaan, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman iman, berbagi juga suka dan duka yang kita alami setiap hari. Dengan demikian, akhirnya kita berani melepaskan beban yang menekan kita, beban yang terus menarik kita untuk tidak maju melangkah. Kita akan terikat oleh bermacam-macam materi, kepentingan, dan keinginan-keinginan. Setiap orang dari anggota keluarga kita harus berani melepaskan keinginan-keinginannya sendiri, menjadikan keinginan Tuhan berkuasa atas hidupnya, atas hidup keluarganya. Dengan demikian, kita semua akan menjadi kaya karena kita menjadi satu hati, satu perasaan, satu keinginan, satu cita-cita di dalam Tuhan. Maka keluarga-keluarga yang sampai hari ini masih berjuang mencari kebahagiaan dengan mengutamakan materi tok, bahwa uanglah segala-galanya, materilah segala-galanya, berusahalah untuk mengubah itu. Memiliki harta kekayaan tidaklah salah, tetapi bila mana hati, pikiran, dan segala-galanya tergantung kepada uang, kepada materi, maka kita akan menjadi binasa. Maka mari kita berjuang untuk memperoleh harta surgawi itu, memperoleh jaminan hidup kekal. Itulah yang membuat kita sempurna, senantiasa memperjuangkan rencana kehendak sabda Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia.
keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin.